bersyukur di kakimu. Oh, rasakan hadiratmu. Takkan melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari kita berdiri sama-sama. Kekuatan di jiwaku, oh, oh, oh. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, oh, 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 oh. Rasakan hadirat-Mu. Takkan melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, oh, oh, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, oh, oh, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita di sore hari ini,
berkat dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus di saat kita datang untuk berbuat bakti kepadanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap awali ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, Ken Erna dan kawan-kawan akan membawa kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Salam. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita akan datang lebih jauh lagi kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk datang di hadirat-Nya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, percaya dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Malah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Malah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku
dan tuntun langkah. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau tuntun batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Allah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Allah puji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus. Puji nama sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Termasuklah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, agung dan besar namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Atas izin-Mu Engkau menuntun kami untuk hadir di tempat ini bersama-sama kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami membawa hati kami yang menyembah
Kami mengucapkan syukur atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Kami akan agungkan nama-Mu lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bawa ibadah malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi. Bisa say hello? Oke. Kita akan angkat pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermakmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermakmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Ya, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Ya, silakan duduk. Ada kesaksian dari kemarin yang anak-anak PRBK ke Semarang, acara yang wow, dahsyat, luar biasa. Silakan anak-anak yang kemarin, muda-mudi. Jamie, Kesia,
Gaby, ayo bisa berbagi cerita. Belum siap. Ayo dong. Gaby mungkin. Hani, ada Hani enggak? Oh, masih di Semarang. Ini belum mau atau Jemima? Kesia, Gaby. Kensi. Bersaksi kemarin pas ikut acara di Semarang mendapat sesuatu yang wow mungkin. Oke, shalom Bapak Ibu. Jadi kemarin tanggal 28 sampai 30 kami sebenarnya nggak cuma kita berdua ya, ada yang lain. Kami itu menghadiri acara Youth Conference di Semarang di JKI HTE. Nah, di situ ngapain aja? Ya pastinya Youth Conference. Di situ kumpulan pemuda-pemuda dari, ya bisa dibilang dari Pulau Sumatera ada, dari Pulau Sulawesi ada, dari Bali ada. Di situ kumpul, di situ pesertanya sekitar 2.500 orang. Di situ kami dapat pengalaman rohani yang luar biasa tentunya. Gimana ya? Ya banyak pengalaman baru yang kita dapat, kayak bisa merasakan hadirat Tuhan lebih lagi di situ. Jadi kan ada yang namanya altar call tuh. Nah, kita bisa rasain tuh altar call gini gitu. Kesya mungkin. Ya acaranya seru banget. Kita juga dapat banyak teman. Mungkin ya semoga tahun depan ada lagi, kita bisa datang dengan teman-teman yang lebih banyak lagi. Itu mungkin dari kita aja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pasti pengalaman yang luar biasa dan bikin nagih ya. Tahun kemarin sudah, tahun ini ada. Semoga tahun depan ada lagi. Oke. Kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan di sepanjang hidupku. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Allah pada
sepanjang hidupku. Engkau terus saudaraku. Jaga hatimu sepanjang hidupku. Hatiku hanya untukmu. Seindah langit, seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Engkau yang terindah, hanya Kau yang terbaik. Sampai depan aku berkontang, aku setia. Panjang hidupku, tanammu pada aku. Panjang hidupku, hatiku hanya menyatakan kebutuhan. Nyatakan hidupku, panjang hidupku, darahmu pada saudaraku. Nyatakan hidupku, panjang hidupku, hatiku hanya untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Darahmu menebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanya untukmu. Dengan hatiku hanya untukmu. Dengan hatiku hanya untukmu. Amin. Silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat. Bagi yang bertugas dipersilahkan. Ya, puji Tuhan, kami menyambut kehadiran jemaat di sore hari ini. Kita boleh bersama-sama berada di rumah Tuhan. Dan di hari ini, minggu pertama bulan Juli, kita kembali diberi kesempatan untuk kita boleh menikmati perjamuan kudus. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan perhatikan warta jemaat kita. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Diaken Natalius Sarumaha, baik di ibadah pagi maupun di ibadah sore. Petugas minggu pagi maupun minggu sore, Bapak Ibu bisa baca di warta jemaat maupun yang sudah tertulis di depan. Yang saya mau tekankan pada sore hari ini bahwa besok Jumat kita akan adakan persekutuan wanita Kristen di tempat ini. Petugas Bapak Ibu juga sudah bisa baca di warta jemaat. Ada tambahan berkenaan dengan pemberkatan nikah. Jika dalam 2 minggu berturut-turut tidak ada surat keberatan secara tertulis yang disampaikan kepada jemaat, maka pada hari Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2023 akan dilaksanakan pemberkatan nikah atas diri Lydia Kristi Maharani, putri dari Bapak Ibu Haji Purwanto, dan Swana Prima Talenta Bapak Ibu, putra dari Bapak Ibu Junedi
dari Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Salatiga, majelis pendamping. Bapak Ibu juga bisa baca di situ. Kemudian mengucapkan selamat berulang tahun yang minggu-minggu ini berulang tahun. Ada Bapak Sukartimin tanggal 3 Juli dan Saudara Yonatan Christian Adi Chandra besok tanggal 8. Ya, nanti kita akan doakan untuk beberapa saudara-saudari kami yang berulang tahun. Persembahan pagi maupun persembahan sore, persepuluhan Bapak Ibu bisa baca di warta jemaat. Hal-hal lain bisa dibaca di warta jemaat. Dan minggu ini kita sudah boleh memasuki bulan yang baru dengan tema yang baru berkenaan dengan apa yang dikatakannya tentang pelayanan. Ya, kita akan berdoa untuk hambanya yang berulang tahun di minggu ini. Ada Pak Min, bisa maju ke depan. Kita akan berdoa secara khusus untuk hambanya yang minggu ini berulang tahun. Haleluya. Iya. Sini Pak. Iya. Ya, cep sini Pak. Iya, cep sini Pak. Jadi biar kelihatan. Iya. Baik, kita dukung dalam doa untuk hambanya yang minggu ini Tuhan tambahkan usianya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini. Kami tahu sejak Tuhan ciptakan di dunia ini, Tuhan terus memelihara, Tuhan terus menjagai, dan terus Tuhan memberkati. Dan doa kami di pertambahan usianya tahun ini, Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu dengan spesial. Engkau tambahkan kesehatan, Engkau tambahkan berkat-berkat sukacita, kesehatan yang ekstra. Bisa terus melayani Tuhan, bisa terus mengiring Tuhan. Pakai terus hamba-Mu di masa tuanya untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pergumulan hatinya, kami tahu Tuhan akan menjawabnya di tahun ini sebagai kado ulang tahunnya tahun ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berkati hamba-Mu dengan berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Ya, kita kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Kita serahkan kepada pemimpin pujian. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita landasi dengan pujian. Oh Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus penuh segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu teguh, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan sumber kekuatanmu. Engkau Yesus, Juru Selamatku,
harapanku, jawabanku. Kau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Kau Yesus, selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus hanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salib bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang melimpah di dalam hidupku. Bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Sekali lagi, Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di sore hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih kesempatan di sore hari ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami, untuk kami belajar mendisiplinkan diri kami, melatih diri kami, untuk kami datang beribadah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami sebentar renungkan firman-Mu. Mari berbicaralah pada kami, Roh Kudus melawat kami, menerangkan, memateraikan, menambahkan, sehingga firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Iya, puji Tuhan, hari ini kita kembali berada di rumah Tuhan, dan di bulan ini, selama sebulan ini kita akan berbicara tentang pelayanan. Setelah sebulan yang lalu kita bicara tentang keluarga, bagaimana keluarga yang diperkenan oleh Tuhan, bagaimana keluarga yang bisa menjadi keluarga kelas dunia. Saya terus berdoa supaya setiap kita bukan menjadi keluarga-keluarga yang biasa-biasa saja, itu kan ya, menjadi keluarga kelas dunia, menjadi keluarga yang pola pikirnya ke depan, tidak cari alasan tapi kreatif gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat lagi di Facebook kita kalau Bapak Ibu selama ini belum ketinggalan tentang tema-tema kita. Baik, hari ini kita memasuki tema yang baru, yaitu tentang pelayanan. Apa yang dikatakannya tentang pelayanan? Ya, hari ini saya akan ambil tema konsekrasi. Konsekrasi itu apa toh Pak? Gitu ya. Oke, konsekrasi itu mengabdikan diri, menghambakan diri. Jadi ketika kita itu konsekrasi, itu kita menghambakan diri kepada Tuhan. Nah, kita akan masuk bahwa ada 3 tugas gereja. Ada 3 tugas gereja yang penting, yang secara umum ini kita ketahui, walaupun sekarang ditambah-tambah, tetapi paling tidak ada 3 poin, 3 tugas gereja di dunia ini. Yang pertama itu sebagai marturia, kesaksian. Jadi gereja itu harus bisa bersaksi, mempresentasikan, memperkenalkan, menghadirkan siapa Kristus itu kepada masyarakat, kepada dunia ini. Terus dinamakan yang kedua itu koinonia, harus mengalami persekutuan. Kita bersekutu di ibadah sore hari ini. Kita ada persekutuan pria Kristen, ada persekutuan wanita Kristen, ada persekutuan keluarga, gitu kan? Itu adalah salah satu tugas gereja, yaitu bersekutu. Dan yang terakhir itu diakonia, yaitu pelayanan. Nah, terus dalam diakonia ini pun ada 3 macam. Diakonia itu yang pertama itu diakonia karitatif. Apalagi gitu ya, mumet Pak ngapalke yang pakai tif gitu ya. Jadi sekali lagi gereja 3 tugas panggilan: marturia, koinonia, diakonia. Oke. Terus diakonia ini ada 3. Yang namanya pertama diakonia karitatif. Coba ngomong sama-sama. Karitatif. Karitatif itu apa Pak? Kari separuh tahu gitu. Kari seprapat tahu. Tapi kalau karitatif itu kayak apa? Karitatif itu pelayanan yang diberikan, contohnya ketika kita memberi roti. Ada bencana alam, kita datang, kita beri roti. Kita ke SLB, oh di sana butuh, oh kita beri sembako. Nah, itu namanya diakonia karitatif. Ya. Terus yang kedua diakonia reformatif. Wah, apalagi itu ya. Reformatif, sama-sama. Nah, kalau tadi karitatif itu hanya memberi ikan, hanya memberi roti. Tetapi reformatif ini meningkat. Tidak hanya memberi roti, tidak hanya memberi ikan, tapi memberi alat, memberi pancing, memberi kail. Jadi makanya ada gereja yang mengadakan pelayanan diakonia karitatif. Diajari, misalnya buat jahe, serbuk, buat apalagi misalnya kain jumputan gitu kan. Buat cara ternak burung gitu kan. Dulu saya pernah ajar ternak
apa itu kroto, nah gitu kan, ternak jangkrik. Kalau gitu yang senang Mas Damin gitu kan, wah tuh kaitannya burung semua gitu ya. Nah, tapi itu salah satu hal yang dilakukan pelayanan yang namanya pelayanan reformatif. Ya. Terus yang ketiga itu pelayanan yang namanya transformatif. Apalagi transformatif. 1, 2, 3 sama-sama. Transformatif. Anak-anak pernah dengar transformer gitu kan? Itu berubah. Jadi pelayanan yang mengubahkan pola pikir. Jika selama ini kita hanya beri apa itu? Ikan. Biasanya kalau diberi ikan terus ini lama-lama jaga ke. Gitu kan? Diberi beras, diberi apa Indomie, diberi sesuatu, terus jaga ke terus. Gitu kan? Enggak mau nunggu bantuan dari Depsos ajalah, dinas sosial. Oh, bantuan dari itu ajalah. Itu kan biasanya tiap hari tertentu ngasih, beri nasi, beri beras, beri ini. Itu boleh tetap dilakukan, tetapi kalau itu terus dilakukan buat orang itu apa? Jaga itu apa ya? Kecanduan. Wah, tunggu aja lah, nggak mau kerja, males. Terus kalau hanya diberi reformatif, diberi kail. Saya sudah ngajari beberapa gereja Isa Masih di Indonesia ini, mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, itu ngajari macam-macam. Ternak lele iya, terus nanam pisang iya, terus tadi jahe merah iya, terus ngajari ternak ayam juga iya, ngajari tadi kroto itu semut itu lah, anak semut itu ngajari itu. Buat apalagi macam-macam banyak. Hidroponik juga pernah saya kesini dulu sebelum saya jadi gembala di sini, ngajari buat ini. Itu reformatif. Tetapi karena melihat yang dilakukan itu tidak efektif, diajari misalnya jualan apa gitu kan, sekian lama habis dagangannya, habis duitnya. Ditanya lah dulu modalnya apa? Habis Pak. Diberi bekal. Ini loh nanti cara melihara ayam begini, dimodali, dibuat ke kandang, dicari ke ayam pun habis. Nah, makanya kemudian tercipta yang namanya diakonia transformatif. Diakonia transformatif itu merubah cara berpikir supaya dia ngerti potensi yang dia miliki, ngerti masalah yang dia hadapi, ngerti cara bagaimana dia menyelesaikan. Nah, itu namanya diakonia transformatif. Bapak Ibu tanpa sadar itu kan saya ajari diakonia transformatif. Kalau yang sering berangkat KPK, kan saya sering ngadakan kegiatan-kegiatan. Gitu kan? Oh, coba diskusi. Dari sini lihat apa? Ya dah, dulu pernah permainan di sini. Masuk ke apa itu dalam botol. Dari situ lihat apa? Bagaimana? Itu sebenarnya sedang memancing, mengubah pola pikir kita. Untuk kita tahu potensi kita, tahu masalah yang dihadapi, tahu cara kita menyelesaikannya. Dan terbuktilah beberapa kali jemaat ketika diajak untuk program ini, saya hanya lemparkan sesuatu, Bapak Ibu tek. Nah, ini harusnya berimbas. Tidak hanya sampai di program, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Lihat, di depanku ada apa ya? Oh, di depanku ada begini. Kalau ini aku beginikan bagaimana ya? Oh, kalau aku buat begini seperti apa ya? Nah, itulah yang dinamakan diakonia transformatif. Mengubah pola pikir kita. Sehingga orang itu tahu potensinya, tahu masalah yang dihadapi, tahu cara penyelesaiannya. Nah, itu sebenarnya pemahaman diakonia secara umum. Ya, oke, kita akan lanjut. Nah, terus kemudian, tetapi juga diakonia ini diidentikan, nah, gitu kan, dalam pelayanan di gereja. Diidentikan dalam tugas baik sebagai ibadah, dalam ibadah baik sebagai WL, singer dan seterusnya. Nah, kemudian kita
diakonia ini kemudian mengerucut lagi. Ditanya, "Loh Pak, kemarin dari mana?" "Pelayanan." Itu kan, saya itu sering ngomong, "Enggak, saya enggak pelayanan." Apa? Karena saya diberi tugas. Pelayanan itu adalah sesuatu yang dilakukan lebih. Nanti kita ikuti terus. Yuk terus cepet ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk pelayanan. Jadi tadi pelayanan, gereja ada 3, marturia, koinonia, diakonia. Diakonia ada 3, karitatif, reformatif, transformatif. Dihafalke besok ulangan ya. Mak cekan wis ora aku trimo. Nah, terus kemudian mengerucut lagi ke dalam pelayanan sehari-hari. Nah, tapi sebenarnya pelayanan itu kayak apa? Secara etimologi, etimologi gitu ya. Pokoknya baca aja. Artinya diakonio itu pelayan dapur yang berarti menantikan perintah di sekitar meja makan. Jadi kalau Bapak Ibu itu pengen dinamakan pelayanan, pelayanan itu diibaratkan seorang pelayan dapur yang nunggu bosnya, nunggu orang yang mau makan itu kayak apa. Tidak ada alasan habis, tidak ada alasan maaf Pak, bumbunya kurang, tidak ada. Ketika si bos itu bilang, "Aku pengen soto babat," cari soto babat. "Aku pengen ini, aku pengen ini." Nah, itulah sebenarnya makna pelayanan. Nah, dalam arti lebih luas berbicara tentang memperhatikan kebutuhan orang lain sehingga mereka terpuaskan. Ayatnya di situ ya, nanti kita akan baca banyak ayat, makanya Bapak Ibu catat aja. Nah, saya kembali tadi, ayo. Dalam arti lebih luas berbicara tentang memperhatikan kebutuhan orang lain sehingga mereka terpuaskan. Sebenarnya tujuan pelayanan itu seperti itu. Jadi kalau saya melayani itu harus bisa membuat orang lain itu merasa terpuaskan. Nah, kalau gitu kita bersyukur, waduh, puji Tuhan gitu kan ya. Yang ngelayani itu loh, yang ngakunya pelayanan itu seperti itu. Nah, itu arti secara etimologi. Oke, kita akan lanjut. Cepat. Sekarang pertanyaannya, poinnya kita, mengapa kita harus melayani? Itu saja ya. Itu tadi gambaran umum supaya Bapak Ibu bisa mengerucut tema kita pada sore hari ini. Konsekrasi itu seperti itu. Mengapa kita harus melayani? Yang pertama itu mengapa kita harus melayani? Karena konsekuensi keselamatan. Jadi mengapa Bapak Ibu melayani jemaat, Bapak Ibu melayani orang lain, Bapak Ibu melayani keluarga, itu dikarenakan yang pertama konsekuensi keselamatan. Nah, maksudnya apa? Kita akan buka di 1 Korintus pasal 6 tadi, 6:20 ya, ya betul. 1 Korintus 6 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roma 12 ayat 1 ngomong begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, ini yang dinamakan konsekrasi, melayani, mengabdikan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mengapa kita harus melayani? Yang pertama karena kita itu sudah ditebus, karena kita itu sudah diselamatkan. Jangan terbalik. Orang tanya, mengapa kalau kamu melayani? Supaya aku masuk surga. Enggak. Karena Bapak Ibu kita percaya Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah menyediakan surga bagi kita, maka kita harus melayani. Sekali lagi jangan dibalik. Kita ke gereja bukan supaya kita diselamatkan, bukan supaya kita diberkati. Kita diberkati, kita sudah diberi kesehatan, makanya kita ke gereja, makanya kita melayani.
Karena toko kita diberkati, karena usaha kita diberkati, karena ternak kita diberkati, makanya aku seperti ini. Jangan dibalik. Pelayanan itu harus dilakukan karena kita sudah diberkati, sudah diselamatkan, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada alasan besok kalau ditanya orang, Pak kok rajin ke gereja ngapain toh? Lah nanti kalau aku nggak rajin ke gereja, aku nanti masuk neraka. Tidak ada alasan kalau aku nggak ke gereja, mengapa? Lah aku nanti kalau tidak ke gereja, tokoku jadi sepi Pak. Ya, kalau aku nggak memberi perpuluhan, aku nanti dihukum Tuhan ya Pak. Enggak. Bapak Ibu melayani di rumah Tuhan, melayani keluarga, melayani siapapun, dikarenakan Tuhan itu sudah menebus kita. Dia melakukan pelayanan kepada kita. Kita yang harusnya masuk dalam penghukuman kekal dilayani, diselamatkan, dibawa kepada satu rancangan Allah yang semula, masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita sudah di sini jadi anak-anak terang, jadi anak-anak Allah, konsekuensinya mau tidak mau tanggung jawabnya adalah melayani. Jadi kalau kita tidak mau melayani, artinya kita sakar-karpe dewi. Gitu. Mosok sudah diselamatkan, gentian Tuhan pengen kita melayani. Tapi kadang kita tidak mau, kita banyak alasan gitu tadi. Jadi pelajaran pertama, mengapa kita harus mengkonsekrasikan melayani Tuhan, mengabdikan diri kita kepada Tuhan? Karena kita sudah diselamatkan. Terus yang kedua, apa alasan kita harus melayani, harus mengkonsekrasikan, mengabdikan diri kita kepada Tuhan? Karena perasaan berhutang. Kita sering dengar pujian, dengan apakah ku balas, gitu kan, segala kebaikanmu. Kalau tadi yang pertama itu tanggung jawab, konsekuensi. Yang kedua itu karena perasaan berhutang. Tadi di 1 Korintus tadi dikatakan kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Kita ini dulu sudah harusnya jatuh dalam dosa. Untuk dibawa ke sini lagi, itu tidak bisa dibayar dengan duit jutaan, miliaran, bahkan triliunan. Untuk membawa kita dari sini ke sini itu dibutuhkan yang namanya darah Tuhan Yesus. Ingat, ketika orang Israel itu hendak kembali ke Mesir di 10 tulah terakhir, Tuhan ngomong kalau tidak ada darah anak domba, maka semua anak sulung mati. Tetapi Alkitab mencatat setiap rumah yang ada darah anak domba, malaikat tidak jadi membunuh anak sulung. Itu gambaran dari kita hari ini. Kita sudah, pintu rumah kita sudah dilumuri dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Alkitab mencatat kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena kita sudah dipindahkan di sini, kalau tadi harus bentuknya tanggung jawab, yang kedua kita melakukan mengabdikan diri itu sebagai membayar utang kita. Jadi Tuhan itu sudah modali kita. Tuhan sudah memberi kita berkat nyoh. Sekarang balesanmu apa? Gentian, berapa duit kita untuk membalas kebaikan Tuhan? Tidak bisa. Sekaya apapun kita tidak bisa. Bisanya apa? Yaitu saya tak bisanya melayani. Jadi sekali lagi pelayanan itu tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawabmu sebagai orang percaya karena engkau sudah diselamatkan, tetapi karena ada rasa di hati ini, perasaan berhutang itu tadi. Dan Tuhan pengen kita untuk membalas kebaikannya itu kita apa? Melayani. Wis rasa bayar, ger. Nggak usah bayar aku, nggak usah ngangsur aku gitu ya. Utangmu ke aku, bayaran ke orang lain.
Gitu loh. Utangmu ke aku, oh aku ngerti, kamu tidak bisa bayar ke aku toh. Dahlah, kamu bayarnya ke orang lain. Makanya kamu sudah aku kasih, maka kasihilah orang lain. Kamu sudah tak ampuni, ampunilah orang lain. Kamu sudah tak layani, layanilah orang lain. Itulah dinamakan yang namanya perasaan berhutang. Ayo terus guys. Terus. Nah, di 2 Korintus pasal 5 ayat 15 ngomong gini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi hidup kita ini sudah tergadekan. Bahasanya, hidup kita ini sudah bukan milik kita sendiri. Karena tadi dikatakan bahwa kita itu ditebus dengan darahnya sendiri. Sehingga mau tidak mau ini menjadi miliknya Kristus. Hidup kita bukan lagi hidup milik kita sendiri. Kristus sudah membayarnya dengan darahnya. Sehingga kita ini sebenarnya siapa toh? Kita itu sudah bukan lagi. Makanya ada lagu lama. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku, gitu kan? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup dalamku. Nah gitu kan, lagu lama. Jadi karena Kristus sudah membayar kita itu budak yang sudah tidak ada nilainya. Dan Tuhan sekali lagi masih memberi kita kesempatan. Ya wis lah, tetap kamu tidak bisa bayar toh. Wis lah, kamu tetap tapi jadi milikku loh ya. Oke, sekarang bisamu apa? Nah, kayak tadi, aku bisanya cuma ngangsur sedikit, Tuhan berikan ke itu. Jadi Tuhan itu nggak kayak debit kolektor. Kalau kita utang dikejar, yang kita punya apa diambil, enggak. Tapi dia masih memberi kita kesempatan untuk kita terus membayar utang kita. Caranya dengan apa? Melayani. Cepat. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu karena wewenang ilahi. Jadi mengapa kita harus melayani? Karena itu tanggung jawab orang percaya. Yang kedua karena perasaan berhutang. Kita harus membayar kepada Kristus. Yang ketiga karena wewenang ilahi. Maksudnya apa? Terus di Keluaran pasal 28 ayat 1 dan 2 itu diceritakan, dan 29 ayat 1 dan seterusnya. Di situ saya tulis. Dari sekian ribuan orang Israel, itu Tuhan pilih satu suku untuk melayani dia, yaitu suku Lewi. Selain suku Lewi tidak boleh melayani. Dari antara suku Lewi, Tuhan pilih Harun sebagai imam besar. Dan Harun waktu itu tidak dapat memilih. Harun tidak dapat istilahnya Tuhan mencalonkan dirinya. Itu semua di bawah wewenang otoritas tertinggi Allah. Dia mau pilih siapapun itu terserah dia. Itu hak prerogatifnya Allah. Nah, dan Harun waktu itu akhirnya ditahbis. Makanya yang namanya pentahbisan itu menerima jabatan untuk melayani Allah. Itu pentahbisan. Nah, Harun ini mendapat kesempatan untuk melayani Allah. Dia diangkat menjadi imam, mengalahkan tanda kutip, disaring dari sekian ribu orang Israel, dari sekian ribu orang suku Lewi. Dia yang akhirnya terpilih menjadi imam besar. Itu bukan dia kampanye, Tuhan pilih aku, Tuhan pilihlah aku, enggak. Tetapi itu hak prerogatifnya Allah. Karena Tuhan yang punya wewenang penuh. Terus, nah coba kita bandingkan lagi di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5, 4 itu ya, itu enggak kurang kelihatan ya. Kita baca kalau ini. Wahyu
Di situ dikatakan demikian. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, ayat yang ke-6, dan yang telah membuat saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menjadi suatu kerajaan, menjadi apa? Menjadi imam-imam bagi Allah. Tadi coba, emang ini agak rumit. Saya khotbah ini pun mikir nanti jemaat mesti alisnya gatuk semua, gitu kan ya? Karena ini khotbah yang agak sulit memang. Ya, oke, saya coba sederhanakan lagi. Jadi saya ulang lagi bahwa untuk melayani Allah, tadi Harun itu terpilih dari apa? Suku Lewi, dari seluruh bangsa Israel. Nah, sekarang Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6 tadi mengatakan bahwa kita ini, saya dan saudara ini sudah dikatakan dijadikan imam, ya, menjadikan imam-imam. Jadi saya dan saudara ini sebenarnya adalah imam-imam yang dianggap setara dengan apa yang Tuhan lakukan kepada Harun ini. Untuk apa? Untuk melayani Allah kita. Jadi ketika hari ini Bapak Ibu bisa melayani, itu bukan karena kepandaian kita. Tuhan aku kalau melayani aku begini-begini. Kampanye program. Enggak. Saya dan Bapak Ibu ketika melayani Tuhan itu sebenarnya adalah wewenang ilahi, adalah otoritas Allah, hak prerogatifnya Allah. Jadi mengapa kita harus melayani? Karena kita itu sebenarnya sudah dipilih Allah, sudah ditentukan Allah untuk melayani. Gitu loh. Jadi jangan pernah sepelekan pelayanan. Karena dari sekian miliar manusia yang ada di dunia ini, dari sekian miliar orang Kristen, dari sekian orang percaya yang ada di Kebumen ini, dari orang percaya jemaat gereja Isa Amasih Kebumen ini, tidak setiap hari, tidak setiap minggu diberi kesempatan melayani apapun itu. Jangan hanya diidentikan di mimbar sini. Ketika Bapak Ibu bisa melayani orang lain, ketika Bapak Ibu bisa melayani keluarga, Bapak Ibu bisa melayani orang tua, bisa melayani anak-anak, itu adalah sebenarnya pilihan Allah. Itu loh poinnya. Oh ternyata begitu loh Pak. Iya. Jadi ketika kita melayani orang lain, itu sebenarnya Tuhan sudah ngatur. Oh si A tak beri kesempatan melayani di sini. Oh si B tak beri kesempatan melayani di sini. Dan seterusnya. Itu semua di bawah kendalinya Allah. Jadi saya berdoa supaya setiap kita menyadari betul, terima kasih Tuhan aku diberi kesempatan untuk melayani. Tidak hanya di mimbar, tetapi mungkin di rumah, mungkin di tengah orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang kekurangan. Bapak Ibu bisa melayani, itu sebenarnya memang Tuhan sudah memilih kita. Itu adalah wewenangnya ilahi. Terus lagi, ini sudah telat ya. Oke, terus yang keempat, yang terakhir, mengapa kita harus melayani? Karena pengharapan Maranatha. Nah ini apalagi yang dimaksud dengan pengharapan Maranatha ini. Jadi sekali waktu kelak kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan datang ke dunia ini. Datang tidak sebagai bayi, tetapi datang sebagai hakim yang akan menghakimi orang
entah orang percaya, entah orang setengah percaya, entah orang yang tidak percaya, dia akan datang kembali, tidak sebagai bayi tetapi sebagai hakim, sebagai penyelamat. Tidak lagi sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita, tetapi sebagai Tuhan yang akan mengadili kita. Terus, nah, sementara nanti ketika kita menghadap tahta pengadilan Allah, itu Tuhan sediakan yang namanya mahkota. Jadi dalam pelajaran eskatologi akhir zaman, saya pernah khotbah tentang pertemuan tingkat tinggi, itu ya. Jadi dunia ini nanti akan memasuki masa aniaya besar. Nah, sebelum memasuki masa aniaya besar ini, kita mempercayai bahwa akan adanya pengangkatan, second coming. Nah, ketika ada pengangkatan ini, nanti kita akan masuk yang namanya sebuah tempat untuk kita menerima mahkota atas apa yang kita kerjakan di dunia ini. Jadi kita itu nanti diadili bukan soal surga dan neraka. Kita harus mempercayai ini, kita harus mengimani ini, tetapi pengadilan tahta untuk kita. Ulang semua. Ya, karena agak rumit ini ya, nggak apa-apa. Oke, ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita. Yang pertama, itu mahkota pemenang. Mahkota yang tidak dapat rusak. Nanti dicatat aja di situ atau di foto aja. Nanti bisa dibaca. Di 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27. Yang kedua, mahkota yang Tuhan sediakan itu mahkota kehidupan. Yakobus, Wahyu, Matius, Roma dan seterusnya. Yang ketiga itu ada mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Saya tidak usah sempat baca gitu ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Ada mahkota sukacita di 1 Tesalonika dan ada mahkota kebenaran. Jadi mengapa kita harus melayani hari ini? Supaya kita kejar yang namanya 5 mahkota ini. Saya berdoa supaya setiap kita nanti ketika ketemu di surga, mahkota kita 5. Tidak ada yang amin. Nah, gitu loh. Saya berdoa supaya setiap kita itu nanti ketika ketemu di surga bawa 5 mahkota. Mas Jamin itu bahagia kalau si bocilnya itu dapat piala, ya kan? Karena menang lomba dipamer ke puji Tuhan Pak, dapat dapat piala. Tapi karena piala itu bisa membuat nilainya itu semakin tinggi. Misalnya burung yang harganya 5 juta misalnya, ketika jadi juara dapat sertifikat juara nomor ini, harganya naik. Jadi terus doakan supaya beranjangannya juara. Nah, saya juga berdoa, tidak hanya itu aja, burungnya juara aja bahagianya setengah mati. Saya pun dukung terus maju. Nah, saya pengen setiap kita itu nanti ketika dipanggil Pak Sukartimin misalnya. Pak Sukartimin kan kalau dipanggil kan, dawuh Romo gitu misalnya. Dawuh Romo jalannya jengkeng ya lah. Sambil begini kita karena menghormati Bapak kita di surga gitu misalnya. Pak Min setia. Yang berangkat duluan. Kasih mahkota. Setia. Tiap hari baca firman, tiap hari doa. Pada datanya kasih mahkota lagi. Ini kasih mahkota lagi. Bunda Titin misalnya, dipanggil. Saya dipanggil Tuhan, dipanggil. Dapat. Setia. Senengane ngoprak-oprak
Apa itu? Persembahan. Wah, kamu bener, oke. Nah, itu kan kasih mahkota ini. Tapi misalnya kamu setia enggak? Aduh, biasanya ibadah tapi kemarin itu lupa itu kan. Dikalahke sama misalnya piknik sama healing ya misalnya gitu aja. Wah, kalau gitu, wah ini enggak buat kamu. Gitu. Nah, itu loh. Nah, saya merindukan nanti setiap kita itu nanti mahkotanya 5. Siapapun kita. Jangan berpikir aku enggak bisa apa-apa. Setiap kita makanya harus melayani. Minimal melayani keluarga, melayani orang tua, melayani anak-anak. Oke ya, jadi ada 4 poin terus. Nah, Wahyu pasal 22 kan ngomong gini. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Bapak Ibu melayani itu. Tidak ada yang sia-sia. Percayalah, yakinlah itu dicatat semua oleh Tuhan. Kalau Pak Iwan itu kan senangannya lupa. Biasanya itu nyatet lupa. Kadang ulang tahun tidak kecatat ataupun tidak sempat didoakan gitu kan karena lupa. Tapi Tuhan, saya dan saudara itu punya sekretaris malaikat yang nyatet setiap apa yang kita kerjakan. Makanya anak-anak ada lagu anak-anak, hati-hati gunakan tanganmu gitu kan. Karena Bapa di surga melihat ke bawah gitu kan. Hati-hati gunakan tanganmu dan seterusnya. Oke, terus. Guys. Nah, sekarang ini ironisnya. Nah, kembali di sini. Ini poin yang menghalangi kita untuk kita tidak bisa melayani itu. Dia sering memberikan tempatnya untuk orang lain. Nah, sebenarnya saya mau bicara tentang ini aja. Kalau itu tadi hanya istilahnya pemahaman. Mengapa kita harus melayani? 1, karena konsekuensi keselamatan, tanggung jawab yang harus kita jalani. Yang kedua, mengapa kita harus melayani? Karena untuk bayar utang, Tuhan sudah membayar kita. Yang ketiga, mengapa kita harus melayani? Karena itu memang wewenang ilahi, kehendak ilahi. Sehingga mau tidak mau sebenarnya kita kalau tidak menurutinya itu kita tidak manut sama Tuhan. Yang keempat, karena ada upah yang nanti disediakan. Nah, tetapi sekali lagi ironisnya, dia sering memberikan tempatnya untuk orang lain. Ini yang paling penting saya mau sampaikan. Kalau Bapak Ibu melayani orang yang dikasihi, biasa. Kalau melayani raja, melayani Tuhan, biasa. Tetapi Tuhan ini kadang menyuruh orang-orang tertentu yang bikin kita jengkel. Orang-orang yang bikin kita sakit hati. Orang-orang yang bikin kita itu heki setengah mati. Orang-orang seperti itu yang biasanya diberikan Tuhan untuk menggantikan tempatnya. Supaya kita bisa melayani atau tidak. Jangan pikir Pak Iwan sudah bisa, ya berjuang. Kan berkali-kali saya sampaikan. Kalau melayani Tuhan, suruh berdoa. Saya siap 3 jam pun di sini, yang 2 jam, jam 4 saya sudah di sini kalau doa pagi. Terus Oma Indra datang, Cik Lili datang, beberapa datang. Saya mesti sudah nyanyi-nyanyi dulu. Penyembahan dulu, tiap hari bisa. Karena apa? Melayani Tuhan. Melayani Bapak Ibu bisa karena Bapak Ibu itu baik-baik. Terberkati saya. Tapi kalau melayani orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk menggantikan tempatnya itu tadi loh. Tapi kadang Tuhan itu kan ya sering bahasanya itu ngajak kita itu gojekan. Oh, kamu bisa melayani aku ya, makanya tak kirim ke orang sing jengkel ke kamu no. Gitu loh. Di satu sisi ini Tuhan, tempatnya Tuhan, tapi kok yang dikirim orang seperti ini gitu kan? Itu sering terjadi kan? Makanya kita nek Tuhan ya tak layani loh. Kamu siapa? Mesti kan kita nanya gitu. Padahal itulah yang Tuhan mau kita lakukan untuk kita melayani.
Jadi jangan pernah dikarenakan Tuhan, catat ini. Jangan pernah dikarenakan Tuhan memberikan tempatnya kepada orang lain, kita tidak jadi melayani. Sekali lagi, jangan dikarenakan Tuhan memberikan tempatnya kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Orang yang jengkel ke kita, orang yang bikin kaki kita, orang yang nyakiti kita, bahkan kita lihat aja kadang tidak mau. Jangan jadikan alasan itu kita untuk tidak melayani. Oke, terus. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melayani, karena melayani itu konsekuensi keselamatan, perasaan hutang yang harus dibayar, itu penghormatan yang Tuhan berikan, yang tidak semua diberikan. Dan yang keempat, adanya pengharapan Maranatha. Oke, terus berdiri. Oke, ayo mari berdiri. Sementara petugas perjamuan kudus bisa mempersiapkan diri, kita akan masuk dalam perjamuan kudusnya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak. Engkau mengingatkan kami pada sore hari ini tentang artinya sebuah pelayanan. Dan kami mau belajar untuk melayani, karena kami tahu pelayanan ini bukan datang dari manusia, tetapi datang dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, jika selama ini ada banyak alasan-alasan yang kami lakukan untuk kami tidak melayani. Ampuni kami mau belajar malam ini melayani Tuhan, tidak melihat siapa yang Tuhan tempatkan untuk menggantikan tempatmu agar kami melayani. Haleluya. Mengikutmu seumur hidupku, dalam rencanamu Bapa, pikiranku terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan menjadi bagian dari hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat. Terima kasih juga Bapa, secara khusus malam ini Kau memberi kami kesempatan untuk kami melayani perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan, supaya pelayanan kami mendatangkan berkat dan sukacita. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan perjamuan kudus kami pada sore hari ini. Urapi, berkati, sehingga perjamuan kudus kami pada sore hari ini menjadi perjamuan yang mendatangkan berkat, memulihkan, menyembuhkan, menghibur, memberi kekuatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami layani di sepanjang perjalanan umur hidup kami. Kami naikkan doa. Haleluya. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan tentu bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dari atas sekali lagi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di hatiku, oh, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, oh, oh, oh. Rasakan hadirat-Mu. Amin, amin. Cahaya bagiku mengiring
masuk dalam rencanamu Bapa. Bersamamu Tuhan, jadikanku berjalanmu untuk memuliakanmu, mengiringmu ke rukun hidupmu, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranmu kehendakmu ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu. Amin. Dan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku berjalanmu untuk memuliakanmu. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam Tuhan Yesus Kristus sebelum diserahkan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang sudah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sebelum Bapak Ibu terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, selidikilah hati kita terlebih dahulu. Jika ada hal-hal pelanggaran, kesalahan, mintalah ampun kepadanya, sehingga perjamuan kudus kita pada sore hari ini menjadi perjamuan kudus yang mendatangkan berkat dan sukacita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dan terimalah perjamuan kudusnya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu. Bukan aku bersamamu Tuhan, jadikanku berjalanmu untuk memuliakanmu, mengiringmu rencanamu Bapa. Pikiranku, aku
untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Mari angkat tinggi roti di atas kepala kita sebagai bentuk hormat kita akan tubuhnya yang sudah diserahkan bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang atasnya kita sudah mengucap syukur adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diserahkan bagi kita? Mari yang percaya makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan di tangan kanan. Sebagai hormat kita angkat tinggi-tinggi, karena di dalam darahnya tidak hanya ada pengampunan dosa, tapi Alkitab mencatat di dalam darahnya ada kuasa yang menyembuhkanmu, yang memulihkan hidup. Bersyukurlah untuk darahnya yang sudah diserahkan bagi kita pada malam hari ini. Mari yang percaya minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, shiralaramalaram, shiralaramaya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mengucap syukur untuk kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari menyembah, mari tinggikan Dia, Dia yang sudah melayakkan kita, Dia yang sudah memilih kita untuk melayani Dia. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Iraramaya shirararamaya shir, iraramaya shir, iraramaya iraramaya shir, iraramaya shir, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau malam ini Tuhan. Kami menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Ku tebus, bebaskan-Ku, sembuhkan aku. Ku percaya, ku alami sekarang ini. Lagi katakan Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Ku tebusku, bebaskan-Ku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu
lagi Yesus. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Bagiku tebusku, bebaskanku seluruh karamaku. Ku percaya mujizatmu alami. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk malam ini. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh memperingati akan kematian-Mu di kayu salib melalui perjamuan kudus kami. Kami berdoa kiranya perjamuan kudus kami sore hari ini mendatangkan kuasa, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah, memberi kekuatan bagi yang lemah. Diberkatilah persembuhan kudus kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi anak-anak kami dari yang SD, SMP hingga SMA, bahkan yang kuliah. Terima kasih Tuhan sudah hantar mereka untuk lulus, naik kelas, bahkan mendapatkan sekolah yang baik, yang baru, yang Tuhan sudah siapkan. Kami berdoa kiranya anak-anak kami, khususnya yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan terus memberkati mereka, beri mereka kemampuan untuk beradaptasi dengan baik, dan kiranya Tuhan yang akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan yang disediakan. Tuhan memberkati generasi kami menjadi generasi-generasi yang dirindukan oleh Allah. Kami juga bersyukur untuk para orang tua yang sudah mendidik, menjagai, memelihara anak-anak ini sehingga mereka boleh menyelesaikan sekolahnya, mereka boleh melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan memberkati terus. Terima kasih Bapa, terima kasih yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Kami juga doakan Tuhan yang akan menyediakan pekerjaan bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan, atau mungkin juga Tuhan memberikan hikmat apa yang harus dilakukan, sehingga melalui apa yang dilakukan mereka boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Usaha pekerjaan yang dibuka Tuhan juga berkati, setiap pelayanan yang dilakukan diberkati, yang berdagang diberkati, yang bekerja semua diberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan yang sudah melayani ibadah kami pada sore hari ini, hal-hal yang kurang, hal-hal yang kurang sempurna kami mohon ampun. Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan yang akan mengampuni, Tuhan yang akan menambah-nambahkan, sehingga di kesempatan mendatang kami bisa melayani Tuhan dengan lebih lagi, dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami siapkan. Mari Bapak Ibu bawa persembahan kita di hadapannya, persembahan persepuluhan, persembahan harian, apapun yang Tuhan titipkan kepada kita, mari bawa di hadapannya. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami, baik persembahan persepuluhan, persembahan harian, maupun persembahan yang diberikan jemaat-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa kiranya setiap persembahan yang Tuhan sudah yang Tuhan sudah titipkan kepada kami untuk kami bawa kembali ke rumah Tuhan, Tuhan kiranya memberkati persembahan kami ini. Pakai persembahan kami ini untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami terus merindukan Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami merindukan perluasan Tuhan. Kami mau perkatakan iman kami bahwa Tuhan yang akan menyediakan berkat melalui setiap kami, sehingga paling tidak di 2-3 bulan ini ada sebuah pergerakan, ada sebuah progres berkenaan dengan perluasan rumah ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita beribadah dan berbuat bakti kepadanya, mari pandang Tuhan, arahkan pandanganmu ke sorga.
angkatlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah segala berkat-Nya. Kiranya Bapa mohon segala rahmat memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus untuk memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu untuk memberikan kau damai sejahtera, untuk memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati studimu, memberkati pelayananmu, memberkati hari-harimu. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, berkat Tuhan akan selalu beserta dan bersama-sama dengan engkau. Mulai malam ini, esok lusa, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan, menjemput dan membawa kita dalam kemuliaan yang kekal. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan duduk saat teduh sejenak.